Ya baik, kita mulai ya kuliahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas sedikit lah ya tentang persamaan medan Einstein. Ya ini adalah sebenarnya relativitas umum itu harusnya mulai dari sini gitu. Ya tapi karena mungkin kalian belum pernah juga belajar relativitas khusus secara proper dan mungkin juga nggak terlalu kenal apa itu tensor jadinya ya. Maka kemarin diperkenalkan lah ya. Ini akan saya perkenalkan secara singkat saja tanpa memberikan penurunannya ya, karena mungkin juga nggak terlalu sehingga saya nggak terlalu diperlukan lah ya tentang penurunannya. Yang penting tahu maknanya gitu, kira-kira seperti itu. Oke, nah sebenarnya persamaan medan Einstein itu diberikan oleh persamaan ini ya, R mu nu dikurangi setengah R G mu nu sama dengan 8pi. G ini konstanta ya, ini pi, dan ini G-nya adalah konstanta gravitasi kali T mu. Oke. Nah, di sini slide show ya, di sini yang ruas kiri ini adalah tentang geometrinya, sedangkan yang ruas kanan ini adalah mengenai tentang distribusi materinya. Nah, saya untuk hari ini akan fokus di bagian ruas kirinya ini ya, karena ruas kirinya ini cukup, menurut saya ya sangat kompleks lah. Ya, ini ini persamaan tensor ya. Ini kira-kira ada sebenarnya 16 persamaan ya. Ini komponennya kan mu nu ini ya, mu atau nu, yaitu 0, 1, 2, 3 ya. Berarti ini kombinasinya bisa 00, 01, 02, 03, kemudian sampai 33 ya, berarti 16 ya, ada 16 buah persamaan. Ya, oke, ini R mu nu ini ya, ini dikenal sebagai tensor Ricci ya. Kemudian R yang di sini itu sebagai Ricci skalar atau skalar Ricci lah ya. Sedangkan G mu nu ini adalah tensor metrik ya. Dan ini T mu nu-nya ini adalah tensor materi. Nah, ini ada yang pakainya ingat ya, ada yang nanti plus minus minus, atau ada yang pakai min plus plus lah ya. Ada min plus 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 sebenarnya. Bergantung buku yang digunakan ya, atau kalau baca paper ya bergantung paper yang kalian baca. Nah, oke, sekarang untuk kuliah ini saya pengen ngasih tahu caranya bagaimana menghitung tensor Ricci ini ya. Oke, tensor Ricci ini ya, atau Ricci skalar ini sebenarnya diperoleh dari tensor metrik ya, karena satu ruang itu ya, jarak dalam satu ruang itu diberikan oleh tensor metrik ini ya. Jadi kalau dalam satu ruang ya kita ds kuadrat jarak ini ya itu G plus 1 min 1 min 1 min 1 katakanlah seperti itu ya. Jadi kalau yang Minkowski kan jadinya kita hanya punya c kuadrat dt kuadrat minus dx kuadrat dy kuadrat dan dz kuadrat lah ya, katakanlah seperti itu ya. Nah, ini adalah yang dikenal sebagai ini tensor metriknya ya. Ini bentuknya ya nanti bergantung oleh ruangnya ya. Nah, ini biasanya nanti diketahui di awal tensor metriknya seperti apa, kemudian kita baru bisa menghitung yang namanya ya, pertama ya itu ada yang namanya persamaan geodesik ya, geodesik atau
bagaimana lintasan yang kemudian akan ditempuh oleh satu partikel ketika apa namanya ketika sebuah partikel lewat di ruang tersebut ya, itu disebut sebagai persamaan geodesik. Ya, ini diberikan oleh persamaan yang ini ya, seperti tau G sigma nu dx nu per d tau bla 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 dan seterusnya ya. Ini adalah persamaan geodesik. Nah, kalau persamaan geodesik ini kita turunkan, kita akan ketemu yang namanya sebuah Christoffel simbol ya. Ini ya. Nah, Christoffel simbol ini ya sebenarnya ya metrik tensorometrik ini ya. Tensorometrik ini ya di depan ada setengah G lambda sigma, kemudian ini turunan sekali terhadap koordinatnya, turunan ditambah terhadap koordinatnya dan seterusnya. Cuman ini ada 3 buah ini ya. 3 buah apa namanya? 3 buah indeks di sebelah kiri, artinya kita akan punya 64 ya. Kalau dari satu tensorometrik yang di sini G mu nu ini isinya 16, nanti kalau di sini kita akan punya 64 meskipun dalam banyak kasus ya, karena G mu nu ini hanya ada di komponen diagonalnya saja, maka ini akan tereduksi cukup banyak ya. Jadi 64 tinggal sisa sedikit lah. Nggak benar-benar 64 gitu. Ya, nanti akan sangat ketahuan di sini ya. Di sini itu misal dia hanya ada di komponen diagonalnya saja, berarti di sini cuma ada 4 kan? Ya. Nah, ini 4 terus di yang nggak 0 di sini hanya 4 gitu. Lambda dan sigmanya. Sigmanya ini berjalan ya, indeks yang berjalan. Kemudian nah ini yang notasi yang kemudian sering digunakan ya. Kalau kita punya do G per do X mu, X pangkat mu, nah ini biasanya kita tulis saja di sini do mu gitu, daripada kita nulis apa namanya turunan parsial seperti ini ya. Itu biasanya disingkat seperti ini ya. Misal do 0 katakan ya, itu tidak lain adalah do per do x0 kan t lah ya, do per do t ya. Nah ini apa namanya simbol yang digunakan ya untuk menyingkat apa namanya menyingkat penulisan saja sebenarnya. Oke, misal contoh ya, kita punya metrik ya, kita punya metrik seperti ini ya, GIJ ya, ini metriknya 2 dimensi ya, 1, 0, 0, X kuadrat, dengan berarti XI-nya ya di sini ya, itu adalah X, Y ya. Kemudian spacetime intervalnya ya, jaraknya dalam spacetime-nya itu ds kuadrat ya, berarti adalah dx kuadrat ditambah x kuadrat d kuadrat ya. Nah, ini bagaimana kita menghitung Christoffel simbolnya ya. Ini ada yang mau nyoba ini. Kenapa ini adalah 0, ada yang tahu? Enggak, Pak. Coba tadi rumusnya mana? Ini ya, kita copy dulu saja ya. Gitu. Biar nggak bolak-balik. Ya. Gamma XX ya, misal ini ya, yang pertama saja ya, gamma XX berarti setengah ya. Ya kan?
kali ya, gamma setengah kali G X ya, ini X ya di sini ya, lambdanya jadi X ya, ini juga jadi X kan, X, sedangkan sigmanya nggak ada ya, sigmanya nggak ada di sini, berarti sigma kan, kita masih tulis sigma di atas ya, kemudian ini dikalikan ya, do kali G sigma kali X ya, per do X X mu berarti do X mu berarti ini ya, X mu itu XI berarti do X ya, bukan sorry ini berarti X kan berarti 111 ya, ini agak saya ini saya akan nulis ini gamma 111 biar saya nggak pusing ya, ini coret aja ya, setengah ya, G1 sigma, aduh, kemudian DG sigma 1 ya, per saya contohin bagian ini saja, X 1 ya, dan seterusnya ya. Ini sigma berarti kita harus buka lagi nih, sigmanya kan berarti ada 11 ya sama 12 kan ya, ini berarti kita yang 11 dulu, setengah ya, G 11 ya, ini DG 11 ya, per DX 1 ya. Ini berarti harusnya ditambah ya, setengah G 12, tapi ingat ya yang 12 di sini udah 0 ya. Berarti ini bagian ini jelas 0. Nah, bagian ini setengah G11 berarti 1 ya. Ini adalah 1, kemudian turunannya ini DG11 itu 1 kan? 1 dibagi dengan do X, berarti ini 0 ya. 0 ya, berarti sukunya ini 0, suku ini 0. Berarti kalau kita lanjutkan ya, mana tadi? Yang ini ya. Ini G sigma mu juga sama ya, ini pasti akan 0 ya. Sigmanya kan tadi 1 sama 2 ya. Kalau yang dan seterusnya ini pasti 0, ini juga 0 ya. Karena ini hanya yang satu ya, yang satu itu angka 1 ya. Angka 1 kalau diturunkan terhadap do X maupun do Y ya, itu akan nilainya akan 0 gitu. Nanti mungkin saya akan tuliskan ya, tulis tangan, terus nanti akan saya berikan ke kalian karena agak sulit apa namanya nulis di sini. Jelas nggak? Atau nggak ngerti? Nanti saya contohkan bagian inilah gamma x atau saya akan menyebutnya gamma 111 ya, biar nggak terlalu pusing. Ya, kemudian yang lain bisa kemudian diverifikasi lah ya, bener nggak seperti itu gitu ya. Ini sama, ini misal yang nggak 0 nih, yang nggak 0 misal gamma x y berarti 122 ya, ya kan,
gamma yang kedua ini gamma gimana ini? Gamma 1, 2, 2 ya. Berarti tentu ini setengah ya. Ini ya setengah G1 1 sama setengah G1 2 ya, berarti yang 1 2 udah kita buang saja kan. Setengah G1 1. Nah, ini sisanya kan tinggal masuk ke sini ya. Ini 2x berarti kayaknya yang ini yang enggak yang bagian ini yang enggak 0 gitu. Ya turunan GYY berarti G22 sebenarnya ini. Ya G22 adalah X kuadrat di do X kuadrat per do X kan berarti X ya. Tapi ini adalah minusnya 2X maaf kali setengah berarti sisa min X dan seterusnya ya. Ini akan ketemu juga yang bagian yang ini. Nanti akan saya berikan setelah inilah ya, saya fotokan inilah ya 3 contoh ini biar kalian punya kemudian ini tentu akan kita punya persamaan geodesiknya ya, persamaan geodesiknya adalah seperti ini ya, atau ya kalau kita masukkan ini ya, kita turunkan ya, masukkan ke situ ya, kita akan ketemu 2 buah persamaan ini. Dan ini tidak lain dia adalah geodesiknya kalau apa namanya di flat space ya, di flat space itu di ruang yang flat, ruang yang datar itu ya tentu dia tidak lain adalah garis lurus saja. Ya baik ya dalam koordinat polar atau dalam koordinat yang lain. Ya. Oke, nah ini misal nanti apa namanya PR buat kalian gitu ya. Misal kita punya metrik bentuk metriknya seperti ini ya, berarti ini adalah komponen 00 ya. Ini komponen yang 11, yang ini komponen apa namanya 1, 2, 2 dan 3, 3 adalah ini ya. Ini berarti 1, yang ini adalah sin kuadrat theta ya. Nah, ini nanti PR-nya ya. Itu diminta untuk membuktikan bahwa komponen enggak nolnya dari apa namanya Christopher simbol ya. Ini adalah 001 ya. Ini adalah R itu berarti 100 dan R111 122 dan seterusnya itu diberikan oleh nilai-nilai yang ada di sini. Ya. Ya sambil apa namanya lebaran lah kerjain ini. Kemudian dari dari Christopher simbol ini ya kita bisa menghitung yang namanya tensor Riemann ya. Tensor Riemann ini sebenarnya adalah dia menyatakan kalau nilainya ada yang satu komponen yang enggak nol, berarti ruang tersebut yaitu adalah ruang yang melengkung. Nah, ini tensor Riemann ini ya, itu dibentuk oleh ini turunan dari simbol Christoffel ya ditambah dengan perkalian dari simbol Christoffel ya. Ini harusnya 4 pangkat 4 ya, berarti total ada 256. Ya. Kemudian apa namanya? Ya nanti karena banyak yang nol jadi biasanya juga tereduksi dengan cukup
cukup banyak, ya. Kemudian kalau kita kontraksikan tensor Riemann, artinya awalnya kita sebenarnya nggak perlu banget menghitung semuanya kok gitu tensor Riemann ini. Artinya kita pilih-pilih yang sama saja gitu antara ini ya. Kalau apa namanya, indeks pertama dan ketiga itu sama, ya, itu kita akan memperoleh yang namanya tensor tensor Ricci, ya. Kalau ya itu indeks apa namanya, ke satu dan ketiga, ya, sama, ini kita akan peroleh yang disebut dengan tensor tensor Ricci. Dan kemudian yang terakhir ya itu kita akan kalau kita bisa juga memperoleh skala Ricci terakhir ya, itu G mu kali R mu, ya. Jadi bagian apa namanya, ruas kiri dari persamaan medan Einstein ini itu cara menghitungnya seperti itu. Pertama kita diberikan yang namanya apa namanya, tensor metrik, kemudian kita menghitung simbol Christoffel-nya, kemudian dari sana simbol Christoffel-nya kita bisa menghitung tensor Riemann, tensor Ricci, kemudian skala Ricci, sehingga kita sudah punya bagian geometrinya, ya. Kemudian dari situ kita bisa melihat lah ya, melihat nanti bagaimana apa namanya, ya, materi atau bagaimana nanti sebaran materinya di sana dan lain sebagainya. Ya, oke, mungkin itu sedikit mengenai persamaan medan Einstein. Ada yang ingin ditanyakan sebelum nanti akan saya berikan bagaimana cara menghitung inilah. Pak, kalau untuk tugas tadi ngerjainnya pakai cara apa, Pak? Ya tulis tangan aja. Enggak, maksudnya teh pakai persamaan yang Ya, warna metode. ya jelas ini kan. Ini kan Ya. persamaannya ini. Oh. Kan ini simbol Christoffel ya. Jadi jelas dari sini gitu. Oh iya. Nggak ada yang lain gitu. Nggak ada yang lain. Oh ya. Nah, sejauh sepengetahuan saya nggak ada rumusan lain untuk simbol Christoffel gitu. Meskipun ada yang simbol Christoffel jenis pertama, jenis kedua, tapi kita pakai yang ini saja. Oh ya Pak, kalau dikumpulinnya kapan Pak? Ya 2 minggu lah. Minggu depan kan libur ya, Lebaran kan? Iya, berarti 1 minggu sesudah Lebaran gitu. Iya. Ya. Oke. Kasihan kalau kalian Lebaran. Ini pada di rumah kan? Di rumah orang tua maksudnya? Atau ada yang nggak di rumah orang tua? Saya juga enggak Pak. Di mana kamu? Saya juga. Lo pada di mana? Enggak. Di mana emang? Orang tua orang lain. Kenapa nggak mudik? Hah? Siapa yang Medan siapa? Siapa sih? Nggak jelas ya. Oh, Fitri Medan, terus yang lain? Siapa? Kalau Deva Cianjur. Yusuf di pondok Pak, jadi nggak ke rumah. Oh, Hira mana Hira? Oh, nggak ada. Di pondok nggak boleh pulang.
Ya Pak, nggak ada perizinan. Paling seminggu sesudah Lebaran baru pulang. Oh, saya ini kalau saya ya, saya Lebaran terakhir di kampung sama orang tua itu 2013. Saya lebih seneng pulang setelah Lebaran gitu. Kalau saya ya, karena nggak ribet gitu. Kalau Lebaran tuh saya nggak tahu ngerasa ribet aja. Harus ke sana ke sini, malas kan. Padahal saya kan pengen pulang tuh kalau saya ya ketemu orang tua gitu, nggak usah yang lain-lain kan kebanyakan hanya basa-basi gitu, jadi males gitu. Ya kebetulan dulu memang saya di Jerman, terus ngerasa di sana malah puasa juga lebih enak gitu. Mungkin kalau yang sekarang ada yang lewat jalur Cibiru Cileunyi itu kan macetnya, pusing aja. Nah kayak gitu di sini mau belanja ke supermarket penuh dan lain sebagainya. Kalau Jerman kan ya kita kayak biasa aja gitu. Nggak aneh-aneh lah. Ya itu pulang kampung. Tapi kalau Lebaran nggak pulang. Gitu aja. Ya apalagi karena seperti itu ya, saya kan cuma perlu ketemu, sebenarnya yang penting kan kakak sama adik saya saja gitu, sedangkan om tante dan lain sebagainya ya nggak terlalu penting, udah nggak terlalu penting buat saya gitu. Itu kalau saya sih. Ya begitu. Ya kalau yang di pondok baru boleh pulang setelah Lebaran ya maka gitu. Apalagi sekarang kan kayaknya susah ya mau pulang ya. Ya Iya Pak, kan? pembatasan kendaraan juga. Banyak pembatasan sana sini. Ya mudah-mudahan aja nggak kayak di India ya. Karena India itu nggak Membludak tahu. ya Pak. Ya mungkin kalau lihat saya sempat lihat video lah ya, videonya mampir di mana gitu, di Quora atau di Facebook saya agak lupa. Banyak banget kan yang datang tuh pada nggak pakai masker, pada kumpul-kumpul. Setelah itu kayak gini, kemudian mungkin kalau baca berita negara tetangga sudah pada lockdown kan, Singapura sama Malaysia kan. Ya jadi ya nggak tahu lah. Ya mudah-mudahan segera berakhir saja. Kasihan yang yang punya banyak kepentingan. Oke, dan contoh ya bagaimana menghitung 3 buah Christoffel simbol ini ya. Nanti akan saya fotokan dan kirim ke kalian ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.